Halo. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Jumat, selamat bertemu lagi bersama-sama dengan kami ya dari ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Bersama-sama pada hari ini kita akan mendengarkan satu pemaparan firman Tuhan yang sangat luar biasa yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Mawardi Zega, dan judul dari topik kita hari ini adalah memandang hidup. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mengundang semuanya untuk hadir duduk bersama kami di sini ya. Kita duduk tenang di sini, kita memberikan hati kita, apalagi ya, kita berkonsentrasi dan kita sungguh-sungguh memfokuskan pikiran kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya, untuk waktu dan tempatnya. Oh ya, tetapi sebelum itu mari kita berdoa ya, teman-teman. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik buat hidup kami. Kami sudah ada lagi Tuhan, kami ingin duduk tenang, kami ingin berbakti, kami ingin memuliakan nama Tuhan, kami ingin dibentuk dan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolonglah Engkau layakkan kami hari ini Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami dalam ibadah ini dari permulaan sampai dengan akhirnya. Kiranya semua boleh jadi di dalam nama dan pengasihan-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan berkarya di dalam acara ini Tuhan, supaya banyak jiwa disegarkan dan banyak jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terlebih daripada itu kami mohon ampun akan segala salah dan dosa kami Tuhan, supaya doa-doa kami ini sampai kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang kami puji dan kami muliakan, kami sudah berdoa. Amin. Ya, untuk waktu dan tempat silakan Pak Mata Hati, Pak Pendeta. Ya. Terima kasih Ibu Uti yang luar biasa telah menghantar kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Kristus Yesus, Tuhan kita. Sahabat ASKRI dimanapun berada, kami mau sapa dengan salam hormat. Kiranya pelayanan persekutuan kita ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami memulai dengan topik kita hari ini, memandang hidup. Ya, kita harus melihat kehidupan kita ini dari sudut pandang yang diinginkan Allah kepada kita. Sebagai dasar renungan firman Tuhan, kita kutip dari Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Saya membacakan firman Tuhan untuk kita. Lalu Sadra, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewan Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Demikian firman Tuhan. Sahabat ASKRI, pagi hari ini tentu kita sudah terbiasa mendengar tentang perapian yang menyala-nyala sebagaimana diungkapkan dalam kisah kitab Daniel. Kisahnya sungguh luar biasa bahwa Tuhan punya rencana besar di balik hidup seseorang. Tuhan punya rencana besar di balik setiap peristiwa yang mungkin saja kita tidak pernah tahu. Hidup ini adalah milik Allah, maka kita harus menjaganya menjadi sesuai dengan kehendak Allah.
Hidup ini dapat dilihat dari sisi pandang atau dari pemahaman kita sebagai manusia menurut dan keinginan Allah. Jadi kalau judulnya hari ini bicara kita tentang memandang hidup, maka yang kita bicarakan adalah bagaimana kita memandang hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Cara kita memandang hidup ini sangat mempengaruhi hidup kita sendiri. Pandangan hidup akan mempengaruhi bagaimana kita menggunakan dan mengatur waktu yang kita miliki. Pandangan kita tentang kehidupan ini dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola uang yang kita miliki. Bagaimana kita mengelola talenta yang kita miliki. Dan bagaimana kita mengelola hubungan yang baik dengan Allah. Juga hubungan tentu dengan sesama manusia atau sesama kita. Kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, maka banyak pikiran-pikiran muncul dan tanya yang tak putus-putusnya datang. Saya ulangi lagi, kalau kita memandang apa yang kita lakukan atau hidup kita dari cara pandang pikiran kita, maka banyak hal muncul dan tanya yang tak pernah putus-putus. Dia tidak akan pernah berakhir mempertanyakan hidup itu. Kita akan bertanya kenapa yang ini terjadi, kenapa yang itu yang terjadi, kenapa kok seperti ini yang saya alami, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bisa saja kita sekalipun sudah percaya kepada Tuhan, sekalipun kita sudah mengerti firman Tuhan, sekalipun kita memahami persoalan-persoalan teologi, tetapi kita bisa saja menjadi putus asa. Kita bisa saja menyalahkan diri kita. Kita bisa saja menyalahkan lingkungan. Dan yang lebih tragis, kita menyalahkan Allah terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Tragis memang kalau banyak anak Tuhan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri atau berpindah kepada kepercayaan yang baru yang dianggapnya lebih baik sebagai solusi menjawab persoalan-persoalan dirinya, sebagai solusi dalam memandang dirinya ke depan yang lebih baik. Dan itu tidak terjadi di kelompok-kelompok yang tidak mengenal atau hanya sekedar sebagai kepercayaan terhadap Yesus sebagai yang tertulis di dalam KTP-nya, tetapi juga terjadi di anak-anak atau di kalangan-kalangan kita yang sudah percaya Yesus. Karena apa? Karena keputusasaan yang luar biasa. Tetapi kalau kita melihat saudara dari pemahaman kita tentang pandangan Allah sebagai patokannya yang ada di Alkitab, maka sesungguhnya Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu adalah kesempatan untuk menerima kepercayaan Allah dan kuasa-Nya. Jadi sebenarnya hidup itu, kalau kita memandang hidup kita ini dari sudut kehendak Allah, maka sesungguhnya hidup itu adalah kesempatan untuk menerima kepercayaan, untuk menerima kuasa Allah. Serta hidup adalah sebagai bagian daripada perjuangan, sebagai ujian dari Allah kepada umatnya. Untuk apa? Untuk melihat karakter kita. Untuk melihat kasih kita. Untuk melihat ketaatan kita. Untuk melihat ketulusan kita. Untuk melihat kesetiaan kita kepada Allah. Seperti kisah yang baru kita baca tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan juga kisah Daniel. Bagi ketiganya ada karakter sebagai orang-orang percaya bahwa punya kebiasaan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kasih pada Allah, bahwa mereka lebih mencintai dan menghormati Allah dibanding dengan dirinya sendiri.
Ada ketaatan pada kehendak Allah, bahwa mereka hanya menyembah Allah sekalipun tawaran raja jauh lebih menggiurkan. Ada ketulusan dalam berharap kepada Allah sekalipun mereka terancam. Ada kesetiaan kepada Allah sekalipun mereka mati, tetapi tetap berada pada iman mereka. Daniel pasal 3 ayat 18. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah kepada patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikian firman Allah. Jadi saudara-saudara, sahabat Askri, apa yang dapat kita pelajari dari apa yang kita baca? Yang pertama, bahwa hidup itu sesungguhnya adalah pemberian Allah yang kita lewati melalui ujian-ujian kecil bagi saya dan bagi saudara-saudara. Ujian-ujian yang saya sebut kecil ini karena tidak pernah melampaui daripada kemampuan kita. Demikian firman Allah menulis. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, ujian itu diartikan pemeriksaan. Jadi kalau Allah memberikan kita persoalan-persoalan yang kita sebut itu dalam kacamata kita sebagai ujian Allah, maka kita menerjemahkannya sebagai pemeriksaan. Allah memeriksa kita, apakah kita tulen atau tidak, asli atau palsu, baik atau buruk. Itu kata Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Ujian ada standarnya juga. Ada ukuran tertentu dari seseorang yang berhak menilai. Siapa yang menilai itu? Tentu Allah. Jangan Anda ujian, lalu Anda sendiri yang menilai ujian hasil nilaian saudara. Yang mengatakan bahwa saya sudah benar. Saya sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Saya sudah melakukan banyak hal. Tapi sebenarnya kalau kita mengikuti ujian menurut Kamus Bahasa Indonesia, maka yang menilai itu bukan kita. Ada yang menilai yang punya kewenangan untuk itu. Karena itu kalau hidup kita, maka yang punya kewenangan menilai adalah Allah. Allah menguji iman percaya kita, menguji karakter, kasih, ketaatan, ketulusan, dan kesetiaan. Alkitab mencatat banyak orang diuji dalam hidupnya. Dan oleh hidupnya itu sendiri, ada yang lolos, ada yang gagal. Tentu saja juga memberi pengampunan bagi mereka yang gagal. So, saudara yang kekasih, sahabat Askri dimanapun berada, satu hal kita catat, bahwa tokoh-tokoh Alkitab semua mengikuti proses ujian. Kalau tokoh-tokoh Alkitab saja mengikuti ujian, apalagi kita. Apalagi kita anak-anak Tuhan diberi kesempatan juga untuk diuji dalam karakter kita. Kita ambil contoh Abraham, luar biasa. Antara pilihan harta yang paling disayangi di dunia, yang terlihat, bisa dipandang, bisa diraba, bisa bercakap-cakap, dengan harta sebagai Tuhan yang jauh, yang kita tidak lihat. Tapi Abraham memilih hartanya, yaitu sebagai pilihan Tuhan. Dia lebih taat kepada Tuhan dibanding dengan apa yang dia miliki di dunia. Kita juga bisa melihat hal-hal yang lain, contoh-contoh yang lain di dalam Alkitab. Umpamanya kita lihat Daud, pilihan-pilihan yang dilakukan kepada Daud. Kita lihat Yusuf, bagaimana Yusuf bertahan untuk setia, untuk menyembah Tuhan dibanding dengan terlibat godaan dunia. Tapi ketika Yusuf lebih taat kepada Tuhan, apa yang dia alami? Penderitaan yang lebih dalam. Dia harus masuk penjara. Andaikan saja tidak, maka mungkin cerita Alkitab itu menjadi berbeda. Tapi kita tahu bahwa apa yang dikisahkan dalam Alkitab sesuatu yang sungguh-sungguh dialami oleh manusia. Kita juga melihat yang lain, saudara, tokoh-tokoh yang lain. Sebut saja Ruth, orang asing, orang Moab,
yang demikian terpaut terhadap Israel, terhadap Allahnya mertuanya. Ipar yang lain bisa meninggalkan Tuhannya, meninggalkan mertuanya sendiri kembali kepada bangsanya, tetapi Ruth mengikut karena ada pernyataan Allahmu, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Sebuah cerminan kesetiaan yang tulus yang dilakukan tanpa pernah melihat ke depannya apakah dia akan sukses atau tidak sukses, apakah dia akan berhasil atau tidak berhasil. Seperti ketiga kisah di dalam Alkitab yang kita baca, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak melihat bahwa apakah Tuhan melepaskan mereka atau tidak. Tapi mereka yakin, kalau andaikan saja Tuhan juga tidak melepaskan mereka, mereka terbakar. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bagian kedua yang kita harus lihat adalah hidup ini sesungguhnya adalah kepercayaan. Hidup ini sesungguhnya adalah kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita. Sesuatu yang menjadi milik Allah yang diberikan kepada kita. Mazmur pasal 24 ayat 1 menulis, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya, segala sesuatu yang kita miliki, termasuk tubuh kita, tenaga, kepintaran kita, kekayaan, hubungan yang baik, kesempatan, segala sesuatu sesungguhnya itu adalah milik Allah yang dipercayakan kepada kita. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 menulis, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dengan firman ini kita yakini bahwa apapun yang ada di dunia ini yang kita kejar, yang kita harapkan, yang kita pikirkan untuk kita dapatkan, sebenarnya itu adalah milik Allah. Kalau milik Allah, maka seharusnya kita hanya memohon kepada Allah dan berusaha apa yang dikehendaki Allah, sehingga miliknya Allah itu berpindah kepada kita karena kasih kemurahan Allah. Bukan kita yang mengejar, memburunya, sehingga kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang seperti itu, dan kemudian kita mengabaikan kehadiran Allah, sehingga kita tidak mengucap syukur di dalamnya. Karena itulah apa yang kita perjuangkan. Setiap orang berkat yang ia miliki tentu saja berbeda-beda sesuai dengan kehendak dan anugerah Allah bagi masing-masing. Harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk karakter, ketulusan, kesetiaan, kasih, dan ketaatan kepada Allah. Jagalah dirimu, jagalah tubuhmu, jaga jugalah hartamu di hadapan Allah. Karena sesungguhnya semua itu adalah titipan Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego menempatkan dirinya dalam kerangka memandang hidupnya yang diperuntukkan kepada Allah. Baik dalam ujian yang mereka lalui dan mereka dinyatakan lulus, maupun dalam kepercayaan mereka, talenta yang diberikan Allah kepada mereka. Kita tahu bahwa Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel memiliki kecerdasan yang luar biasa. Alkitab menulis bahwa mereka memiliki kecerdasan 10 kali lebih pintar dari orang-orang yang ada di istana raja. Boleh kita katakan bahwa 10 kali lebih pintar dari Raja Nebukadnezar sendiri. Kalau kita pakai ukuran kecerdasan itu IQ sekarang ini ya, katakan 135 paling cerdas, kalau 10 kali lipat kira-kira 1350. Saya nggak bisa bayangkan apa yang dapat mereka lakukan. Semua pekerjaan di dunia ini bisa mereka lakukan. Tapi mereka setia kepada Allah karena mereka menyadari bahwa apa yang mereka miliki, kecerdasan 10 kali lipat itu sesungguhnya adalah pemberian Allah. Sahabat Askri dimanapun berada, kita telah diberi teladan oleh ketiga tokoh Alkitab,
yang baru kita sebutkan tadi. Teladan tentang karakter, teladan tentang ketulusan, teladan tentang kesetiaan, teladan tentang mengasihi Allah dan taat kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya teladan yang utama adalah Yesus Kristus yang memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia, berkorban sepenuhnya. Seperti ditulis oleh Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Saya membacakan untuk kita. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk itu. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sahabat Askri, teladan-teladan yang dicontohkan di dalam Alkitab disimpulkan dalam satu teladan yang diwahyukan atau dinubuatkan sejak zaman penciptaan sampai dengan kisah para nabi dan terwujud di dalam perjanjian baru, yaitu Kristus. Meneladani Kristus adalah sebuah pengharapan kita. Kalau kita meneladani Kristus, saudara, kita sudah meneladani Allah di dalam hidup kita. Kesetiaan kita diuji ke depan. Kasih kita diuji ke depan. Segala sesuatu diuji ke depan. Hari ini kita menentukan masa depan. Percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Mengabdi atau tidak mengabdi kepada Tuhan. Melayani atau tidak melayani kepada Tuhan. Hari ini kita menentukannya, bukan besok, bukan lusa, bukan nanti. Hari ini, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita ditantang untuk itu. Askri yang menonton kami, yang mengikuti siaran kami, kami mengakhiri renungan ini dengan satu kata. Teladanilah Yesus Kristus. Disitulah muara semua pemberitaan Alkitab. Disitulah muara semua kehidupan. Memandang hidup. Memandang Tuhan. Memandang Yesus di kayu salib. Keselamatan ada di dalam dia. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Maka hari ini kita mengambil keputusan. Memandang hidup sama dengan memandang Allah. Perlakukanlah hidup saudara, hidup kita, seperti kita memperlakukan Allah. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan. Firman yang ditabur tidak menjadi sia-sia. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagi kami hamba-Mu, bagi kami yang menyelenggarakan kegiatan fellowship setiap pagi ini adalah kemurahan Tuhan. Karena kami memandang hidup kami ini berguna kepada Tuhan. Kami memandang kami bermanfaat kepada Tuhan untuk dipakai sebagai alat ke depan untuk memberitakan firman Allah dengan talenta, kapasitas kami masing-masing sesuai pemberian Allah kepada kami. Kami mengakhiri ya Tuhan, dan kami masuk di dalam diskusi, berbagi, untuk mendalami, untuk menguatkan kami satu dengan yang lain. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ya,
luar biasa sekali ya teman-teman ya firman Tuhan yang kita dengar pagi ini ya. Mari kita himbauan dari Bapak Pendeta bahwa marilah kita memandang Allah. Lalu dengan memandang Allah ya, dengan mengikuti teladannya, dengan mengikuti apa yang telah diajarkan kepada kita dengan tunduk dan takut ya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego ya. Saya melihat bahwa segala sesuatu akan terjadi ya. Segala mujizat, segala karya, segala kebesaran Tuhan akan terjadi dalam hidup kita ketika kita tunduk di hadapannya, ketika kita tunduk dan kita memandang dia, kita mengikuti teladannya, dan kita mengikuti kehendaknya. Sangat luar biasa ya, sangat-sangat firman Tuhan, sangat-sangat menguatkan iman kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya untuk Bapak Pendeta Pak Mawardin Zega, Pendeta. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhannya hari ini. Pada hari ini juga sudah kumpul ya, ternyata sudah siap untuk bercakap-cakap, siap untuk membagikan ya pengalaman hidup atau apa saja ya tanggapan-tanggapan yang mereka terima dari pemberitaan firman Tuhan tersebut. Ya, kali pertama adalah Bapak Heri. Ya, Pak Heri, Bapak Jenderal ya, Bapak Ketua kita. Mari silakan Pak ya. Dahsyat, wah luar biasa, terima kasih. Memandang hidup, banyak orang tidak memandang hidup, lebih memandang duit. Iya, memandang duit ya. Loh, saya tidak munafik, siapa nggak butuh duit? Yang nggak butuh duit tolong kirim ke saya. Iya. Iya loh, apalagi Pak MVP itu sudah nggak butuh duit tuh. Semuanya pasti ya memandang hidup. Jangan lupa pandang hidup itu penting. Oh, pandang Tuhan ya betul. Tapi memandang Tuhan berdasarkan jangan lupa pandang hidup saudara. Saya jadi teringat satu firman Tuhan ini, Pak. Maaf tadi saya sempat jalan, jadi apakah sudah disampaikan? Kalau sudah disampaikan ya mereview sejenak ya. Ini ayat ini salam semuanya ya. Sebentar saya pilih yang ini deh. Nah ini dia supaya lebih besar. Nah ini dia Ibu Uti. Efesus 5 ayat 15 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Seksama itu ya berarti dengan detail ya, dengan jelas. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, terutama supaya kita bisa memandang hidup dengan bijaksana ini ya Pak Ega ya. Yeah. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Bener loh. Hari-hari ini apalagi serba terbuka begini, banyak yang jahat loh. Antar sesama juga saling berbuat jahat itu bisa jadi loh. Ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar seolah-olah. Aduh, ngeri. Mari perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Nah, itu tadi ya, perhatikanlah hidupmu. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Nah, ini dia. Kita jangan lupa bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Mari kita buka dulu. Bebal itu apa sih? Bebal ini. Nah, Ibu Uti banyak menghadapi ini orang bebal nih saat saya tahu. Iya. Nah, itu otaknya mentok Pak, mentok nggak bisa masuk. Larinya ke kadun. Iya. Bebal itu sukar ngerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, bodoh. Nggak ngerti gitu. Tapi kalau Rocky Gerung bilang dungu. Itu lebih parah lagi. Ya lebih kasar lagi tuh. Tapi ini ya sukar mengerti. Tapi kalau orang itu bebal memang banyak yang membebalkan diri, Bu. Saya baru saja ngelihat perdebatannya Edis dengan siapa gitu. Padahal teksnya sudah jelas itu, muter. Sebetulnya ya kalau ngakui saja. Kalau misalkan salah kutip atau apa kan gitu ya. Sukar ngerti. Wah ini dia. Ada sukar ngerti, memang ada yang memang nggak mau ngerti gitu. Karena gengsi. Kemudian tadi Arif, dulu saya punya teman namanya Arif. Nah, Arif ini, Arif. Jangan lupa bahasa Indonesia ya saudara, karena banyak kata-kata yang familiar, tetapi kita definisinya kurang jelas. Nah, Arif itu bijaksana, cerdik dan pandai, berilmu gitu loh. Orang berilmu atau tidak kan kelihatan tuh bagaimana dia mendefinisikan hidup dan menghadapi hidup. Terima kasih Pendeta Ega, sangat memberkati. Mari memandang hidup ya dengan bijaksana. Perhatikanlah hidupmu ya, jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Amin. Tuhan berkati. Ya.
Ya, luar biasa ya, orang bebal, orang dungu katanya gitu ya. Sebetulnya mereka nggak bebal, nggak dungu kalau mereka mau membuka hati, kalau mereka mau menerima ya, menerima pengajaran Membebalkan ya. diri, Bu. Iya, membebalkan diri karena menolak ya, dasarnya adalah menolak ya. Jadi dengan menolak apapun caranya ya, walaupun kelihatan dungu, walaupun kelihatan bebal, pokoknya gue yang paling benar gitu kan, mereka berpikir seperti itu. Ya, luar biasa hari ini saya mau sapa Ibu Cynthia Gumilang. How nice to see you here in the morning, Mrs. Cynthia. Thank you for having been here since the beginning, Ibu Cynthia. Lalu ada Pak George di sini, Pak MVP Raja Wali. Ya, salam Ya, Ibu. shalom. Halo. Ya, tadi ada beberapa yang dari tempat saya masuk kok, sekarang udah nggak ada lagi ya. Ya, silakan Ibu Cynthia, good morning ya. Silakan Bu. Salam. Suaranya agak digedein dikit Bu. Oke. Ya. Dengar? Sudah dengar? Ya, I can Oke. hear you now. Oke. My turn? Yes, your Oke. turn. Sangat indah firman-Nya, memandang hidup. Amin. Memang benar. Kita mesti memandang hidup juga memandang Tuhan. Karena kalau kita nggak memandang Tuhan ya bagaimana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita menurut gambarannya dan lain-lainnya. Benar nggak, pendeta? Betul Dua sekali. pendeta Ya. ini. Oh, ada 4 pendeta. 3 pendeta, sorry. I'm not included George ya. sama I'm Raja not Wali included. sama Harry sama Mata Ya. Hati. Amin. Ya, Benar mata nggak? hati. Ya, Sama I'm not Raja Wali. included. Oh, Kita Raja mesti Wali. memandang Oh, Raja dia Wali juga juga lah. pendeta ya? Iya, mesti prioritas Tuhan. Nggak ada Tuhan, kita juga nggak ada di sini. Benar nggak? Iya. Jadi semuanya adalah Tuhan lah. Nggak ada Tuhan kita nggak hidup. Nggak ada dunia juga. Tuhan juga udah wafat di kayu salib untuk kita. So, kita juga mesti memandang dia. Jangan memandang diri sendiri. Egois. Benar nggak? Kayak di sini dibilang di Galatia 2 bagus sekali ayatnya. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amin. Benar nggak? Semualah sudah merangkulnya. Amin. Puji Tuhan. Sangat indah Bapak kita. Our Father, we are so grateful we have you. So we must not memandang hidup saja. We have to memandang you too. Because without you, we are not here, Lord. Thank you so much. We are grateful. So Lord, with this truth that everybody will not memandang themselves, but they also look up to you, Lord. And we bless MKC too, Lord. Help him, Lord, so that he will win. Give him the supernatural strength too while he is in jail, Lord. Let him not be sick, so the lawyers too, also Saifuddin and everybody who is helping him. Thank you, Jesus. Bless all the Christubers and the people who are listening. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. God Haleluya. bless you all. Luar biasa. God bless you. Ya, luar biasa sekali teman-teman. Kalau ada yang ada yang masuk, silakan dimasukkan ya, supaya kita kumpul di sini. Ya, selamat pagi juga untuk Pak George ya, Pak MPP. Pak MPP bisa handle sekarang Pak. Saya sepertinya mau ke toilet. Oke. Ya, baik. Handle ya. Ya, Silakan. baik. Terima kasih Bu Uti. Ya, untuk selanjutnya kita lanjut kepada Pastor Jos Gunawan. Silakan Pastor Jos Gunawan. Ya, terima kasih. Shalom Pak Heri, shalom Pak Mata Hati yang luar biasa ya, membawakan pandangan hidup. Ibu Cynthia Gumilang, shalom Bu. Ya, shalom, salam kenal Pak MVP Raja Wali ya. Ya, salam kenal juga Pastor Jos Gunawan. Senang saya bisa berkenalan dengan Anda. God bless. Ya, moga-mogaan. Insya Allah senang ya.
Ya, Yang luar yang biasa kayak sekali. nggak seneng sama saya. Luar biasa sekali, Pak. Saya senang sekali dengan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab ya. Yusuf, kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel, dan yang lainnya ya. Luar biasa. Walaupun ini Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapatkan ancaman yang luar biasa, namun yang saya lihat di sini ya, ketika di dalam Daniel 3 ayat 15, sekarang dari Nebukadnezar, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu, yaitu patung emas ya, yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Nah, ketika dapat ancaman dari begini, ancaman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan nggak tanggung-tanggung, saudara. Perapian yang menyala-nyala, saudara. Namun bagaimana sikap dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah dia mengerahkan massa, membela agama dia, membela Tuhan dia, saudara? Oh, tidak. Sadrak, Mesak, dan Abednego maupun Daniel maupun Yusuf dan pahlawan-pahlawan iman di dalam kekristenan, dia tahu benar siapa yang dia sembah. Dia tahu benar Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang maha dahsyat, maha kuasa, maha besar. Dia tahu bagaimana harus bersikap. Dia tahu Tuhan yang dia sembah, mengenal. Di dalam 1 Korintus 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, ucapkan syukur dalam segala hal. Sudah di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengingatkan, ucapkan syukur dalam segala hal. Ini sudah dilakukan oleh Yusuf, tidak ada sedikit pun bersungut-sungut. Sadrak, Mesak, dan Abednego maupun Daniel, saudara ya. Ini sama sekali dia tidak mengandalkan Tuhan 100%, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, ketika dapat ancaman dari begitu, dapur perapian yang menyala-nyala, saudara. Ya, ini sebagai pelajaran bagi kita, sebagai tolak ukur di dalam keimanan Kristus ya. Kalau di dalam Ibrani itu, pencobaan itu biasa, saudara, sesuai dengan kekuatan yang bisa kita tanggung, saudara. Tuhan tidak memberikan pencobaan yang melebihi dari kekuatanmu, memberikan sekolah kehidupan, saudara. Sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit oke. Kalau dalam keadaan sukacita, dalam keadaan damai sejahtera, dalam keadaan tenang-tenang, saudara, kita bisa memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan maha besar, Tuhan maha dahsyat. Nah, pertanyaannya, kalau ada masalah, persoalan, atau ancaman sedikit saja, bisa bertahan di dalam keimanan Tuhan Yesus? Nah, ini yang dipertanyakan, saudara. Adakah iman di bumi ini? Adakah iman Tuhan? Itu hanya menuntut sebiji sesawi saja, saudara. Enggak segunung, saudara. Tuhan tahu. Serahkan semua persoalan, masalah, beban berat itu kepada Tuhan. Kita harus punya iman, punya pandangan hidup yang benar, saudara. Memandang hidup, memandang Tuhan Yesus, saudara. Lalu apa kata Sadrak, Mesak, dan Abednego walaupun dia itu diancam dengan dapur perapian, ke perapian yang menyala-nyala, saudara? Apa jawabannya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Karena dia tahu, saudara, dan sadar betul siapa yang dia sembah. Dia tetap dalam pendirian imannya. Aku tetap menyembah Tuhan. Dan Tuhan pasti sanggup, saudara. Kalau kita baca ke bawah itu luar biasa.
Luar biasa, saudara. Jangankan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sudah di perapi-apian, yang sudah dipanaskan sampai 7 kali lipat, saudara. Yang melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego gosong, saudara, gosong. Kemudian apa? Ketiga orang ini, Raja Nebukadnezar terheran-heran, kok jadi 4 ini? Malaikat Tuhan bersamanya, saudara. Kurang panasnya ya, Pak Ega ya, kurang panasnya, kurang masalahnya kalau di dalam Tuhan. Marilah, saudara, kita memandang hidup, datanglah kepada Tuhan, kenali Tuhan dengan benar. Kenali Tuhan dengan benar, saudara. Berjalanlah dalam Tuhan ya. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan Tuhan-Tuhan yang hanya tulisan-tulisan saja, saudara. Bukan Tuhan-Tuhan yang digoib-goibkan atau yang apa itu? Yang seolah-olah menghadirkan Tuhan yang bagaimana, saudara. Bukan. Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang benar. Tuhan yang benar-benar nyata. Tuhan yang hidup, yang patut kita sembah. Haleluya. Terima kasih Pak Ega. Luar biasa ya renungan pagi hari ini. Saya kembalikan ke Pak MPP. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pastor Jos Gunawan. Ya, memang Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah juga salah satu inspirasi saya dan salah satu yang membuat saya tetap kuat dan terus percaya kepada Tuhan akan pengharapan. Dan ketiga tokoh Alkitab ini adalah ketiga tokoh yang yang mereka juga menjadi sasaran ya penyelewengan dari sejarah yang diselewengkan oleh kaum bebal gitu. Diselewengkan kisah mereka bahwasanya dipindahkan kepada satu nabi gitu. Padahal yang dibakar hidup-hidup itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan luar biasa sekali kalau kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia dihadapkan masalah, ketika tantangan itu sudah di depan matanya, tetapi apa yang dilakukan oleh ketiga tokoh ini? Mereka tetap percaya dan yakin Tuhan tidak akan pernah membinasakan mereka dalam keimanan mereka kepada Tuhan. Pada akhirnya, karena ketaatannya, karena keyakinannya, dan karena keteguhannya kepada Tuhan, maka karya Tuhan pun bekerja dalam kehidupannya. Ketika dia dimasukkan ke dalam perapian, semuanya terjadi, ada mukjizat yang sangat luar biasa. Ya, mungkin dari Pak Pendeta Ega ada yang mau ditambahkan atau mau ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Cynthia dan Pastor Jos Gunawan. Silakan Pak Pendeta Ega. Ya, terima kasih sahabat semua. Saya mulai dari Pak Ikim tadi ya, bahwa perhatikanlah hidupmu dengan seksama. Ini penting kita harus ingat. Itulah sebabnya saya memberi judul itu memandang hidup. Karena banyak sekali kita memandang Tuhan, lupa terhadap hidup kita. Lupa terhadap apa yang kita lakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Karena kita sedang asik-asik memandang Tuhan, menggambarkan Tuhan, mengidolakan Tuhan di dalam pikiran kita, di dalam percakapan kita, di dalam orientasi kita. Tapi persoalannya ketika kita berhadapan dengan dunia, hilang semua yang kita pandang itu. Karena apa? Tidak ada kekuatannya. Maka disebutkan tadi oleh Pak ini, perhatikan dengan seksama. Bahwa bukan hanya sekedar memandang Tuhan, tapi pandanglah dirimu, mau nggak melakukan apa yang seperti ketika engkau memandang Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego adalah contoh. Bagaimana mereka disampaikan tadi oleh Pak Pastor George ya, bagaimana mereka memandang Tuhan dan memandang dirinya. Ketika berhadapan dengan api yang menyala-nyala, yang namanya Tuhan yang mereka sembah itu tidak hilang. Tetap ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mengatakan, kami tidak menyembah patung itu. Kalau Tuhan yang kami sembah melepaskan kami, ya silakan Tuhan, itu yang kami sembah. Tapi
Kalau kami dihukum, ya silakan raja menghukum kami. Ada keteguhan hati, ada pemahaman yang sama ketika dia memandang Tuhan dan ketika dia memandang dirinya sendiri. Klop itu, perhatikanlah dengan seksama hidupmu. Sama enggak yang ada di dalam pikiranmu tentang Allah dengan yang kamu lakonkan? Kemudian yang menjadi titik fokus kita lagi, bahwa ini saya mau ambil sedikit ya dalam aplikasi sekarang kita, bahwa soal Tuhan itu bukan soal untuk dibela. Soal ajaran agama itu bukan soal untuk dibela. Silakan aja orang mencaci maki Tuhan, itu urusannya Tuhan, ya. Karena tidak ada yang menyampaikan ini kita ini dibela oleh Tuhan, bukan kita yang membela Tuhan. Nanti referensi ayatnya bisa dicari oleh Pastor Heri. Kita ini dibela oleh Tuhan, bukan membela Tuhan. Sepanjang apa kita dibela oleh Tuhan? Sepanjang kita memandang Tuhan dan memandang diri kita itu benar di hadapan Tuhan. Bukan sepanjang kita percaya kepada Tuhan, tidak. Sepanjang kita memandang dan percaya kepada Tuhan, dan itu kita lakonkan di dalam diri kita. Tapi jangan salah, kita kan sering gagal. Ya, Daud juga gagal. Yusuf juga. Yusuf itu menunggu loh. 2 tahun lamanya dia tunggu-tunggu apa yang memberi makan raja yang diselamatkan itu. Kapan-kapan nanti pasti orang itu datang membebaskan saya. Kenapa? Karena saya sudah menerjemahkan mimpinya. 2 tahun lamanya dia tunggu-tunggu, nggak datang-datang itu yang membebaskan. Akhirnya apa? Dia kembali percaya kepada Allah. Pikirannya menghadapkan manusia sehingga dia lupa kepada Allah. Seringkali kita begitu, ketergantungan kita, walaupun kita percaya kepada Allah, tapi ketergantungan kita kepada sesama itu juga besar. Ya. Ketergantungan kita kepada sesama itu harus ditandaskan ke titik nadir, ke titik nol, supaya ketergantungan kita kepada Allah itu sama. Dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita. Ketika Yusuf tidak mengharapkan apa-apa lagi, Firaun baru bermimpi. Yusuf baru diingat, baru dipanggil. Lalu ketika Yusuf menerima, katakanlah kesempatan menjadi raja muda di Mesir, apa dia menjadi lebih hebat? Tidak. Bagaimana dia merendahkan dirinya di hadapan saudara-saudaranya. Orang yang membunuh, yang merencanakan membunuh dirinya, yang menjual dia. Dia mau mengatakan bahwa itu bukan salah kalian, itu memang rencana Tuhan. Walaupun sebenarnya mana ada rencana Tuhan yang jahat. Saudara-saudaraku, jangan takut. Itu Tuhan mengutus saya lebih dulu daripada saudara-saudara untuk datang ke Mesir ini. Itu kerendahan diri, kerendahan hati yang luar biasa, yang diperlihatkan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia menjadi raja muda di Mesir itu karena apa? Karena Allah. Karena kesetiaan, ketaatan, sebagai balasan lolos di dalam ujian-ujian. Apakah kita juga begitu? Ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa, jadi hebat, tiba-tiba datang, wah ini kau dulu ya, kamu ya, gitu kan, dicentil, di apa gitu ya, entahlah itu ya. Itu bukan contoh. Tidak demikian yang diajarkan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab, walaupun mereka jatuh. Daud apalagi, saudara. Ya. Salomo lebih parah lagi, saudara. Di akhir hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Tapi dia tetap menjadi contoh, menjadi teladan kita dalam soal hikmah dan macam-macam, saudara. Pendalaman yang disampaikan tadi oleh Ibu Cynthia juga demikian. Jangan kita hanya memandang Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi tidak kita lakonkan. Pandanglah hidupmu. Apakah sesuai dengan Tuhan? Demikian, Bapak. Kembali ke Raja Ya, Wali. baik.
terima kasih Pak Pendeta Ega. Ya memang luar biasa sekali tema pada pagi hari ini dalam Fellowship ASKRI. Ya sebelumnya kita lanjut dulu. Saya akan memberikan waktu. Salam, selamat pagi Ibu Rin Jumat. Salam, selamat pagi semuanya. Ya, salam. Ini baru pas Ibu Rin Jumat karena sekarang hari Jumat, besok ganti Rin Sabtu. Haleluya. Silakan Ibu Rin Jumat. Berarti bakalan kita tiap hari ganti nama ini ya kan Pak? Sonde Kalau Papa kita- atau Ibu? Sonde Papa. Begitu kita memandang hari langsung ganti nama. Sonde Papa, yang penting jangan ganti iman, Ibu. Kalau nama Sonde Papa kok ganti tiap hari, yang penting kita jangan ganti iman, itu saya yang penting. Iya benar. Ya kan kalau memandang hari aja terus ganti nama. Seperti itu juga lah nanti iman kita. Memandang si A, kita jadi si A. Memandang si B, kita jadi si B. Nah, makanya ada Hilang suaranya. Suaranya terhempas, Ibu Rin Jumat. Ibu Rin Jumat suaranya terhempas, hilang. Iya Pak, hilang suaranya Pak. Ya, Ibu Rin Jumat suaranya tidak terdengar di sini, Ibu. Atau tidak usah pakai headset, langsung di handphone saja. Namanya diganti Pak, Rin Sabtu gitu. tes. Nah kan ya kan. Salam. Langsung keluar kan. Salam. Cek 1 2 3. Ya, oke. Mantap, Oke. silakan lanjut Ibu Rin Jumat. Iya. Jangan pandang manusia. Jangan pandang salah manusia. Tapi pandang saja Yesus. Amin. Karena kalau kita memandang Yesus, maka hati kita akan bahagia, maka hati kita akan damai. Meskipun kita melihat atau memandang salah satu dari teman kita, salah satu dari keluarga kita, salah satu dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan kita, itu tidak baik. Nah, kita akan tetap memandang Yesus, maka kita akan tetap memandang orang itu, segera dia juga akan beralih dan bertobat. Dan dia akan juga segera memandang Yesus. Begitulah cara kita memandang orang lain. Karena jikalau kita memandang salah orang lain, kita akan menghakimi mereka. Padahal yang untuk menghakimi dia itu kan tidak ada hak kita ya. Tidak ada keputusan kita untuk menghakimi mereka. Tetapi kita memandang Yesus, maka kita akan mengasihi dia. Kita akan mendoakan dia. Begitulah kita memandang kehidupan yang sekarang ini. Kita melihat orang kesusahan, hati kita tergerak. Kita membantu dan menolongnya. Jikalau kita melihat orang itu bersalah, kita tergerak untuk menegurnya. Karena apa? Kita memandang ke depan bahwasanya orang yang masih belum bertobat itu, orang yang masih di dalam kegelapan itu, mereka akan segera berpindah dari kegelapan menuju ke terang. Itu kira-kira. Begitulah sementara dari saya, Pak. Ya, Tanggapan baik, saya terima tentang kasih. memandang hidup. Amin, amin. Luar biasa sekali ya apa yang disampaikan Ibu Rin Jumat. Memang itulah yang harus kita tanamkan dalam iman kita. Ketika kita memandang sepenuhnya kepada Tuhan dan kita juga memandang diri kita, disitulah karya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, saya sebelum lanjut ke Pak Laska Kristus, saya akan memberikan waktu kepada Pak Asantandri. Silakan Pak Asantandri. Shalom, shalom, semangat pagi. Shalom, Tetap semangat pagi. semangat dalam kekuatan kuasanya. Ya, jadi shalom juga yang lain-lainnya semua di sini ya. Ini Ya, ada salam Bu Uti, hambanya, Pak Pendeta,
Saya senang sekali ya melihat wajah Anda seperti melihat Tuhan ya. Seperti melihat Tuhan. Oke, ya benar. Wajah kita harus memancarkan Kristus ya. Betul ya Pak Pendeta? Benar Bapak. Iya, ada ini siapa lagi? Oh, Om Singa, shalom. Ada Om Singa, terus siapa lagi nih? Ada Pak Jos Gunawan. Shalom, shalom, Madam shalom. Cynthia, shalom ya. Rin Shalom. Jumat, Shalom. Rin Jumat ya. Wah, ini hari ini Shalom. Sabtu ya, berarti Rin Sabtu mestinya ya. Shalom. Jumat, Jumat, Pak, sekarang Pak. kan Jumat. Hari saya ini Jumat Pak. ya, hari betul. saya. Sorry. Ya Jumat Pak. Laskar Kristus, shalom. Ya, Shalom. maaf ya. Ya. Sudah dimintakan maaf, jadi nggak perlu tuntut potong sapi ya, Bu Rin ya. Oke. Ya, memandang hidup ini satu topik yang luar biasa ya. Luar biasa sekali. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Jos ya dan kawan-kawan, terutama kisah tentang Sadrak, Mesak dan Abednego gitu ya. Nah, itu luar biasa sekali ya, karena fokus di dia itu adalah Tuhan. Jadi ketika mau dijadikan Kentucky human being, ya dia sih happy. Maksudnya ya nggak gentar gitu loh, ya kan? Padahal disuruh udah lu sembah aja, nggak masuk gitu ya. Nah inilah Sadrak, Mesak, Abednego memandang Tuhan sehingga dia tetap bisa bertahan. Nah ada satu yang saya mau sampaikan, saya mau kasih apresiasi ya dan salut juga buat ya kasat kita ya, sebelumnya Pangdam, kasat kita Dudung Abdurrahman ya. Nah saya salut bagaimana dia memandang ya hidup dia, terutama di dalam beragama ya. Ya satu hal yang dia ceritakan ketika diinterview oleh Deddy Kobusir ya, dia katakan bahwasannya ya pertanyaan apa saya nggak perhatikan, tapi intinya gini, dia berdoa ya kan memang wajib ya. Ya kalau saudara kita berdoa dalam bahasa Arab. Nah tapi setelah berdoa dalam bahasa Arab, dia juga berdoa dalam bahasa Indonesia. Intinya gini, Tuhan tolonglah saya supaya saya bisa memberikan yang terbaik buat sesama lah ya. Karena beliau saat ini posisi sebagai kasat ya, Kepala Staf Angkatan Darat, yang mana keamanan negara boleh katakan tanggung jawab utama dia gitu loh. Nah jadi dalam hal ini ya terjadi pro kontra ya. Ya ada yang banyak lah sorotan dan saya juga nggak bisa sampaikan satu persatu ya, intinya ada yang pro ada yang kontra gitu loh ya. Nah alangkah baiknya ya setiap kita memandang hidup ini dengan pola pandang yang betul ya. Tadi Pak Pendeta katakan bahwa kalau kita Tuhan kita tidak perlu kita bela, justru Tuhanlah yang membela kita tuh ya. Di Mazmur berapa saya nggak ingat, intinya itu Tuhan pembela kita. Nah kita bersyukur karena kita percaya pada dialah pembela kita dalam situasi keadaan apapun, seperti yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan membela dia sehingga Tuhan mengirimkan malaikatnya yang tadinya cuma 3 orang jadi 4 ya oleh Raja Nebukadnezar. Nah demikian juga dengan Pak Dudung ya. Salut Pak ya, luar biasa, tetap semangat. Engkau dipakai Tuhan untuk menjadi pertahanan untuk membela negara kita, yaitu NKRI tercinta. Sementara itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya baik, terima kasih Pak Hasan Tanri. Ya mungkin dari Pak Pendeta ada yang menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Rin Jumat dan juga Pak Hasan Tanri. Silakan Pak. Iya, kita kan selalu berusaha untuk mendalami firman. Tadi sudah diperlengkapi lagi bahwa Tuhan pembelaku, bukan aku pembela Tuhan, bukan. Tuhan adalah pembelaku.
bukan aku pembela Tuhan. Jadi kita ini dibela oleh Tuhan dalam persoalan-persoalan hidup kita. Kita tidak membela Tuhan. Ini dekat-dekat Natal ini kan nanti ada kontroversi. Tapi tahun lalu sih udah berkurang karena yang selalu bikin kontroversi kan dibubarkan. Jadi itu ininya kan. Ada kontroversi bahwa ini tidak boleh. Ya. Seakan-akan kita dituntut untuk melakukan perlawanan. Padahal kita tidak perlu melakukan perlawanan dalam keimanan. Karena itu urusan Tuhan. Tapi kita melakukan perlawanan di dalam bentuk yang lain. Apa bentuk yang lain itu? Untuk hak-hak kita sebagai warga negara. Kita membela, bukan membela iman kita, tapi membela apa yang menjadi aturan-aturan yang berlaku. Kalau persoalan iman itu persoalan kita kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dihukum, dibuang ke dalam perapian karena imannya. Tapi dia tidak membela, atau ya namanya orang cerdas, ya 10 kali lebih pintar dari seluruh orang yang ada di kerajaan Nebukadnezar. Ya. Seharusnya kan dia bisa melakukan jalan keluar. Kalau dia Abu Nawas kan bisa dia begini dan dia bisa lolos dia. Karena dia orang pintar. Tapi ternyata kan enggak. Udah soal iman dia pasrah langsung. Terserah Tuhan saja. Kalau Tuhan menyelamatkan saya, ya monggo gitu. Kalau tidak, ya enggak apa-apa. Tapi saya yakin dan percaya kepada Tuhan. Soal selamat, tidak selamat, itu bagiannya Tuhan. Karena dalam hukuman raja ini, ya saya tidak mau mengikuti anjuran raja sekalipun diberikan kesempatan. Pastor George tadi kan menguraikan itu. Ada loh kesempatan selamat. Bahkan mungkin tidak hanya selamat, mungkin dilimpahi jabatan yang lebih tinggi lagi. Ternyata setelah keluar dari perapian, apa yang ditawarkan raja itu tidak ada artinya apa-apa. Ada yang lebih hebat, bahwa raja tahu bahwa ada Tuhan Allah yang lebih besar kuasanya dari raja itu sendiri. Kehadiran kita juga demikian, membuat orang bisa lebih tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebenarnya ada yang lebih kuasa. Kita bisa menanggung segala perkara. Karena apa? Karena ada Dia yang lebih kuasa yang memberi perlindungan kepada kita. Demikian, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Ega atas penjelasannya yang semakin memantapkan kita dan semakin menguatkan kita dalam tema pada pagi hari ini. Ya, saya akan lanjut kepada Pak Laskar Kristus. Salam, selamat pagi Pak Laskar Kristus. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam Amin. juga Pak Ega dan juga yang ada di room ini, Ibu Uti dan juga untuk Pak Santandri, George Gunawan dari Taiwan. Ya, salam. Salam. Ya, firman Allah pada pagi hari ini oleh Pak Pendeta Ega Mawardin adalah memandang hidup. Kalau kita mau melihat di dalam firman Allah, di dalam Alkitab, hidup ini adalah kesempatan untuk berbuah, Pak. Firman Tuhan ingin mengajak kita menghayati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup orang Kristen memiliki karakter yang istimewa, Pak. Karena kita hidup bukan seperti ciptaan Tuhan yang lain, yang menerima kenyataan apa adanya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kita ruang, waktu, dan kesempatan melakukan komunikasi yang intim dengan Tuhan, pencipta kehidupan kita. Pertama, ada 3. Pertama, jadikan Kristus menjadi pusat hidup kita. Itu pertama. Yang kedua, lakukan pekerjaan yang baik. Yang ketiga ini, mungkin Bapak juga yang ada di room ini maupun live chat, layanilah orang lain agar bertumbuh imannya. Nah, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, itu di dalam Roma 8 ayat 10, firman Allah berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, kebenaran sendiri ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu di dalam Yohanes 17
ayat 17. Firman itu adalah kebenaran. Makanya kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Untuk yang terakhir, Pak, Ibrani pasal 12 ayat 2. Ini menarik sekali, firman Allah berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehidupan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tatkala. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati yang ada di room seluruhnya ini pagi ini. Firman Tuhan oleh Pendeta Ega memberikan kesempatan hidup kita untuk selalu menjadi garam dan terang. Haleluya. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Kristus. Ya, informasi kepada Pak Aritonang, ya kita tidak mengkick. Tadi saya mau naikkan, tiba-tiba Pak Aritonang menghilang dari peredaran. Jadi bukan kita yang tendang burung Pak Aritonang, tapi Ya, ketika saya saya mau mau naikkan hilang gitu. Ya, silakan Ibu Uti Wadimena. Ya, saya mau tanya dengan Pak Pendeta ini. Ini kan saya kan dalam dunia perdebatan ya, seringkali nih Pak ya. Ini saya bertanya kepada hamba Tuhan ya. Tadi harusnya ada Pak Heri juga ya. Jadi gini, kan ada tadi Bapak Laskar Kristus juga mengatakan Kristus telah duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini pernyataan kanan ini mereka menjadikan jargon ya untuk menyerang kekristenan karena mereka bilang Yesus duduk di sebelah kanan Allah gitu. Tandanya Tuhan kalian ada dua gitu kan. Tuhan kalian menyembah bukan Tuhan yang Esa tapi kalian menyembah Tuhan yang dua. Nah, kalau menurut Bapak ya, kalau saya sih sudah punya ini sendiri ya, tapi kalau menurut Bapak Pendeta, ya duduk di sebelah kanan itu apa ya, Pak? Karena kan yang kita tahu kan Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, tetapi kan memang yang akan kita lihat, kita akan memang betul kata Yesus, melihat Yesus itu adalah melihat Bapa. Yang akan kita lihat itu memang Yesus, sampai di sorga nanti juga memang Yesus saja gitu. Karena Alkitab telah menyatakan Dia itu adalah gambaran Allah, karena Bapa tidak terlihat, Bapa tidak berwujud gitu. Nah, kalau saya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saya dapatkan di dalam Alkitab kan kata kanan itu berarti kemuliaannya gitu, kemuliaan, kejayaan, kekuatan gitu. Jadi duduk di sebelah kanan. Duduk itu kan artinya menduduki ya, menduduki itu artinya berkuasa, memerintah. Jokowi duduk di tampuk pemerintahan gitu kan Pak ya. Kalau saya saya ya, karena di Alkitabiah juga sih, karena kata kanan di sini kan, lalu memang kita tidak akan pernah melihat Bapa itu, Bapa memang tidak terlihat sudah dikasih tahu ya. Lalu ya di kitab Wahyu juga Yesus yang akan kita lihat, kita akan memandang muka dengan muka gitu. Nah, sekarang kalau menurut Bapak, duduk di sebelah kanan Allah itu apa itu Pak? Gitu Pak. Ya, benar itu Ibu Uti. Jadi kita menjawab pertanyaan itu kan ada dua versi. Menjawab dalam iman dan menjawab dalam apologet. Menjawab dalam apologet itu serahkan kepada para apologet. Tapi menjawab dalam iman, ini yang kita lakukan sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, khususnya pendeta-pendeta yang berhadapan dengan jemaat. Ya, duduk di sebelah kanan itu mengibaratkan, mengibaratkan. Jadi bukan benar-benar ada kursi kanan, ada kursi di kiri. Iya. Mengibaratkan, ya. Tangan itu kan kekuatan, tangan Allah yang teracung, tangan kanan Allah yang teracung. Gitu kan, yang kuat, kekuasaan, kemuliaan, segala kehormatan itu dikiaskan. Jadi duduk di sebelah kanan Allah berarti memperoleh kekuatan Allah yang sama persis dengan Allah atau sama dengan Allah. Jadi tidak ada Yesus di sebelah kanan. Kalau pemahaman iman, bukan berarti ada kursi. Jadi inilah yang kita harus menjelaskan kepada mereka-mereka yang bertanya tentang ini. Berbeda kalau dengan pertanyaan itu diajukan dalam debat teologi ya. Karena itu ada referensi sejarah, ada referensi konteks, ada berbagai hal-hal yang dibuktikan dengan nalar.
Tetapi bagi kita para pelayan berhadapan yang seperti itu, maka kita harus meyakinkan bahwa firman itu tidak sama dengan nyata gitu ya. Duduk di sebelah kanan lalu ada kursi, lalu duduk di situ, tidak demikian. Iya Pak, mereka bahkan bikin gambarnya loh Pak. Gambarnya jadi ada dua ya, gambar Bapa satu sama Yesus satu pegang tongkat kerajaan pakai mahkota, ada gambarnya malah dibikin seperti itu Pak. Iya, jadi itulah yang kita dalam konteks iman pelayanan, maka kita mengatakan bahwa itu kekuatan Allah, kanan itu sebentuk penyataan kekuatan Allah, ya. Penggambaran Allah secara keseluruhan yang diberikan sama kepada Yesus. Atau kalau kita katakan bahwa di dalam ke depan itu kekuasaan itu ada di Kristus Yesus yang juga adalah Allah, ya. Dia menyatu dengan Allah itu. Itu yang kita ini. Sehingga kita sekarang tidak harus mengatakan ya Allah Bapa, tidak. Tapi kita dengan ya Kristus Yesus. Sekalipun dalam konteks itu kita menyebut Allah Bapa, kita menyebut Roh Kudus yang terpisah. Ya. Nah, ini yang harus difahami. Nah, kalau dijawab dalam konteks yang tadi saya sebut apologet, saya biasanya tidak mau berdebat soal itu karena kita sering menyerahkan itu kepada para apologet. Karena itu kan harus didasarkan pada konteks pemikiran. Siapa yang bertanya, kan begitu. Kalau yang bertanya itu dari segi Muslim, maka konteks pemikirannya harus dibuka dulu. Konteks Muslim seperti apa, atau konteks Buddha seperti apa tentang Allah, konteks apa namanya itu Hindu seperti apa, ya yang Jepang itu umpamanya kan apa nama agamanya itu kalau Jepang, konteks Allah mereka itu seperti apa. Baru kita jelaskan konteks Allah yang Kristen itu seperti apa. Sehingga ada perbedaan. Ketika ada perbedaan, maka kita sebutkan perbedaan itu dalam segi pandang, maka jawabannya ini dalam pandangan Kristen. Kan begitu? Nah, ini. Sementara kalau di dalam pelayanan iman kita tidak harus melihat karena konteks iman kita sama. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi yang pasti bahwa duduk di sebelah kanan Allah adalah Yesus Kristus itu, bukan berarti dia duduk ada di sebelah kanan Allah, tetapi kekuasaan dia sama seperti Allah. Iya, itu dia. Yang Dalam kemuliaan, ya kan? Segala sesuatu kan ada ayatnya. Segala sesuatu telah diserahkan kepada saya, telah diberikan kepada saya sebagai Yesus Kristus. Dan kira-kira seperti itu. Demikian Ibu. Iya. Iya, Pak. Kan di dalam Alkitab kan Yohanes 17 ayat 5 ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, gitu kan. Jadi dia memiliki, Yesus itu memiliki kemuliaan dalam hadirat. Saya cari-cari hadirat itu apa ya. Hadir itu ternyata ya hadir, asal kata dari hadir. Hadir itu kan ada gitu. Hadirat ya dalam keberadaannya, ya. Dalam keberadaannya, permuliakanlah aku sendiri padamu dengan kemuliaan yang kumiliki dalam hadiratmu, dalam keberadaanmu, ya kan? Dia sebelum dia datang sebagai manusia ya dia itu adalah firman-Nya Bapa, dalam hadirat Bapa, dalam keberadaannya, di dalam totalitas satu Bapa itu kan? Betul nggak Pak seperti itu kan? Dalam hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dia datang sebagai utusan ya dia itu ada dalam hadiratnya sebagai Allah Bapa. Nah, Muslim selalu pakai ayat ini. Yesus sendiri bersahadat katanya gitu. Itu ya. Karena di dalam ayat yang ketiga kan, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar gitu ya. Yesus sendiri mengatakan bahwa Elohim itu Allah itu Elohim kan mereka bilang Allah. Allah itu kan ada satu-satunya Allah yang benar gitu kan. Dan mengenal Yesus utusanmu gitu kan. Ini Ahmad Kainama nih yang bilang nih. Jadi Yesus sendiri mengaku bahwa dia itu cuma utusan gitu kan. Nah, satu-satunya Allah yang benar adalah Elohim katanya gitu. Iya. Gimana itu Pak? Di sini Bu Uti bahwa kita harus memahami mereka yang berada di luar Kristus dalam memandang Kristus. Iya. Maka dibutuhkan tadi konteks sejarah historis munculnya ayat-ayat itu. Jadi ini kita harus memahami. Dan itu tidak salah kalau mereka mengatakan begitu, karena memang
cara memandangnya beda. Ya. Maka dijawab juga dalam konteks cara memandang mereka lebih dulu, baru di dalam kebenaran Alkitabnya. Dan tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Hanya Roh Kuduslah yang menguatkan bahwa nanti mereka akan mengalami pencerahan. Kalau di dalam versi yang lain disebut hidayah. Tapi saya sebut pencerahan, Roh Kudus mencerahkan dan dia bertobat. Maka dia kembali kepada jalan yang benar. Karena dia tahu bahwa aku adalah jalan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan begitu. Jadi kita tetap berdoa untuk itu. Kita doakan saudara-saudara kita di chatting ini yang cukup luar biasa mengata-ngatain, tapi ya tidak apa-apa. Kita doakan mereka supaya memperoleh pencerahan, Roh Kudus bekerja, dan mereka menjadi saksi-saksi Kristus di kemudian hari. Amin. Ya. Halo, Pak Pendeta. Siap. Ya, saya mau ini Laskar Kristus. Jadi arti kata secara Alkitabiah, duduk di sebelah kanan adalah suatu ungkapan kata kanan sering digunakan oleh orang Yahudi sebagai simbol kekuasaan. Ungkapan di sebelah kanan adalah diam dalam kerajaan sorga. Benar. Yaitu, maka duduk di sebelah kanan Allah dalam ayat-ayat di atas adalah lambang daripada kekuasaan. Yesus sebagai pemegang otoritas, keilahiannya sejati. Jadi ada di dalam Keluaran 15 ayat 6, firman Allah berkata, Keluaran 15 ayat 6, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dan ayat 12, engkau mengulurkan tangan kananmu. Jadi di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 yang Bapak katakan, firman Allah berkata, memandang Alkitab ini segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaikan kelakuan, dan untuk mendidikan orang dalam kebenaran. Itu sebabnya Alkitab berbeda dengan tulisan Alkitab lain. Karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Diilhami pada waktu dihembuskan adalah Roh Kudus. Jadi penulisan-penulisan Alkitab ini disusun oleh orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, itu dia luar biasa ya. Satu lagi ini karena sudah nggak ada orang ya. Apa masih ada waktu Pak MPV? Ya, silakan Ibu Uti. Ya, jadi ada satu waktu lagi. untuk Bu Uti. Iya. Jadi ini ya satu lagi ya yang merupakan dakwaan mereka yang paling kata mereka telak gitu ya. Telak itu udah pasti Tuhan kalian itu 3 katanya gitu kan. Waktu peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis gitu kan. Waktu Yesus dibaptis itu kan ada Yesus gitu kan. Lalu di atas Yesus itu ada burung merpati gitu kan. Lalu ada suara gitu kan. Nah itu Tuhan kalian kan ada 3 kan gitu. Lalu mereka bikin gambar. Gambarnya Tuhan 3 gitu. Nah itu juga tuh. Nah sekarang saya sih udah ngerti ya. Saya udah biasa jawab itu. Tapi menurut pendapat Pak Pendeta gitu ya. Saya cuma mau berbagi pandangan aja. Kalau menurut Pak Pendeta bagaimana itu Pak ya? Ada 3 pengejawantahan ya. Pewujud nyataan gitu kan. Dari yang Yesus, ada Yesus di situ, lalu ada Roh Kudus, burung merpati, lalu ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah itu kan latar belakangnya adalah ketika Yohanes Pembaptis itu yang saya baca kan, selanjutnya kan kita baca kan, Yohanes Pembaptis itu sebetulnya dia belum kenal. Ini pada saat pertama kali dia bertemu dengan Yesus. Memang dia dipersiapkan untuk Yesus gitu kan. Tetapi dia belum kenal wajahnya, belum ini gitu kan, karena nggak ada TV, nggak ada apa waktu itu kan, orang terkenal ya nggak ada yang ini ya, cuma dari mulut ke mulut. Jadi dia belum tahu, tetapi Roh Kudus sudah bilang sama dia, nanti ada orang yang kamu baptis ketika ada burung turun di ayatnya Yohanes 1 ayat 33 itu kan dikasih tahu. Nanti kalau ada seperti burung merpati, nah itulah dia anak domba Allah itu gitu kan. Nah itu konteksnya seperti itu, hingga ada Roh Kudus, ada suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, itu untuk mengenalkan kepada Yohanes ya, sebetulnya seperti itu gitu. Nah tetapi itu dia, ini masalah ini, kejadian ini menjadikan jargon mereka untuk menyerang ya, sesuai dengan kitab Al-Maidah 7:75 ya. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, Isa adalah salah satu dari yang 3 ya. Jadi kita
dikenal sebagai Tuhan tiga, dan itu ininya dalilnya ada 3 gitu. Nah, menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Apa betul kita menyembah Tuhan yang 3 karena nyata-nyatanya sudah terlihat di depan mata, ada suara dari langit, ada burung, katanya Roh Kudus, lalu ada Yesus gitu. Ya, jadi pemahaman kita harus kembali kepada bagaimana kita percaya. Kalau ada yang bilang Tuhan kita 3, ya kita tinggal membaca di kitab Musa ya. Di kitab Musa itu Tuhan itu adalah Esa. Lalu kita kembali kepada kejadian. Marilah kita turun. Marilah kita menciptakan. Dan ini ya. Sesuatu yang agak sulit dijawab kalau berhadapan dengan orang-orang yang tidak memahami kekristenan, ya, maka itu bagiannya para apologet, ya. Tapi kita kan mengatakan begini, saya apa ya? Karena saya berpandangan bahwa memperdebatkan Allah itu punya seni tersendiri dan punya karunia tersendiri. Saya adalah pelayan Kristen, saya adalah pelayan gereja Kristus yang dididik bukan memperdebatkan Allah, tapi memahami tentang Allah. Jadi 3 konteks, kalau umpamanya ketika Yohanes membaptis, maka ada Yesus yang disebut anak Allah, ada burung merpati yang melambangkan Roh Kudus, lalu ada suara, tidak pernah ada didengar ya, dilihat Allah Bapa, terlihat Allah Bapa, tapi ada suara. Ya, itu diartikan bahwa Allah itu yang satu itu tidak terpisahkan. Allah yang satu yang Esa itu yang kita kenal dengan Tritunggal itu tidak terpisahkan dengan kekuasaan masing-masing. Tapi mereka adalah satu di dalam keesaan sebagai Allah. Dengan pekerjaan pribadi-pribadi yang berbeda di dalam tugasnya di dalam dunia. Jadi kita tidak mengatakan ada 3, tapi itu melambangkan, memperlihatkan kepada Yohanes dan kepada seluruh orang bahwa Allah itu Esa, tidak terpisah-pisah. Ya. Tidak memperlihatkan, memberikan pernyataan. Karena itulah pernyataan Allah yang sebelumnya hanya didengar melalui perantaraan malaikat. Tapi Allah sendiri menyatakan dia hadir di dalam kebersamaan dengan Yesus dibaptis itu untuk membuktikan, untuk menyatakan bahwa mereka itu satu ya, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Itulah sebabnya ketika Yesus naik ke surga, dia katakan saya akan mengirimkan penolong, ya, Roh Kudus yang menguatkan engkau. Ya. Bukan berarti Roh Kudus berbeda dengan ini memiliki bukan Allah, tetapi itu bagian kebersamaan mereka sebagai yang Esa. Begitu kalau kita menyampaikan kepada jemaat kita. Berbeda kalau kita menyampaikan kepada orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda, karena mereka nggak mengerti. Ketika tidak mengerti kerjaannya, ya itu tadi harus Roh Kudus berkuasa untuk itu. Demikian. Ya, Ibu Uti, saya mau ingin mengkonklusion ini Pak Ega punya pengertian. Jadi begini, pandangan Tritunggal adalah doktrin Allah Tritunggal, itu faktanya dalam Alkitab, itu mulai dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu satu esensi, tidak bisa terpisahkan. Nah, kalau kita bisa melihat dalam Alkitabiah, Bapa itu sang pencipta, itu di Kejadian 1 ayat 1 dan sampai 3. Roh Allah melayang-layang. Terus anak itu ada dibaca Yohanes 3 ayat 16. Sedangkan Roh Kudus itu adalah kekuatan Allah atau kuasa Allah dan dia juga sebagai pribadi Allah. Sehingga ketiga, Allah Bapa itu adalah sang pencipta. Anak itu adalah menebus ciptaan atau menjalankan. Roh Kudus itu adalah menjaga ketetapan. Sehingga ketiganya adalah satu esensi. Bapa berkata kepada anak, engkaulah anakku yang kukasihi. Itu Markus 1 ayat 11. Yang kedua, sang anak berkata kepada Bapa, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Ibrani 10 ayat 9. Sedangkan sang anak berkata kepada Roh Kudus, itu ada
adalah berkata tentang Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Jadi satu esensi, kalau kita mau pingin baca lagi 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman atau Yesus, dan Roh Kudus. Itulah finalnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, luar biasa. Saya memperlengkapi juga, Bu, ya. Boleh, Bu? Ya, Boleh, Pak. Silakan. saya mau mendukung Pak Ega dengan Pak Laskar Kristus ya. Luar biasa sekali. Jadi kita lihat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ya kan? Kita kembali ke firman Tuhan ya, yang untuk memperlengkapi Pak Ega dengan Pak Laskar Kristus tadi. Yohanes 1, coba ya, ayat 1. Pada mulanya adalah Sang Firman. Jadi karena menunjukkan ke satu oknum ya, pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Sang Firman itu adalah Allah. Nah, pertanyaan, siapa Sang Firman itu? Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Laskar Kristus, Pak Laskar Kristus ya, di kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya. Demikian firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Sang Pencipta ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi, dan seterusnya lah. Berfirman. Jadi semua yang ada itu diciptakan oleh Sang Firman itu. Jadi di sini ya, Allah Bapa, Allah Anak, ada Roh Kudus. Kalau kita membedakan ya, cuman itu hanya tugas dan waktu aja, saudara. Tugas dan waktu saja. Ketika dikatakan Allah Bapa, itu adalah Sang Pencipta. Kemudian semua dijadikan oleh Sang Firman, Sang Pencipta. Dan Pencipta itu di dalam Yohanes tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Pada mulanya adalah Sang Firman, dan Sang Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Sang Firman itu adalah Allah Sang Pencipta tadi itu di Kejadian itu ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sehingga Sang Pencipta itu menjelma menjadi manusia, saudara. Dan di dalam Yesaya 9 ayat 6, kebetulan ini akan Natal ya. Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi semua itu ya sama, saudara, artinya. Jadi Kejadian 1, Sang Pencipta, kemudian Sang Pencipta itu sendiri yang mengadakan semua itu telah menjadi manusia. Kemudian di dalam Yesaya tentang kelahirannya, Dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, ya. Jadi di Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kesimpulannya ya kan, itu hanya beda tugas dan waktu saja. Ketiganya adalah yang esa. Ketika Tuhan Yesus sudah selesai menjelma menjadi manusia, menjadi Sang Firman, memberitakan firman, menjadi manusia ilahi, ketika Dia sudah selesai melakukan tugasnya, Dia menjadi mati, 3 hari kemudian bangkit, Dia menjadi berubah menjadi tubuh kemuliaannya. Setelah itu Dia naik, baru Roh Kudus turun, saudara. Tidak bersama-sama, apa yang dikatakan Pak Ega tadi itu. Jadi ketika dibaptis, itu hanya suara. Bukan wujud 3 begitu ya, bukan. Karena Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu, saudara. Hanya tugas dan waktu saja. Jadi dikatakan Bapa itu Sang Pencipta. Ketika anak, Bapa itu menjadi anak, menjadi manusia, ya Yesus Kristus. Ketika Yesus naik ke surga,
Roh Kudus turun untuk untuk menghibur, menuntun, mengajar ya. Jadi ketiga adalah esa ya. Jadi pribadi yang satu, hanya tugas Ya. dan waktu. Ya itu aja. Kalau saya sih paling gampang menjawabnya ya di dalam ketika ditanyakan tuh Tuhan kalian kan ada 3 gitu sesuai dengan mereka punya ini sih ya, punya ayatnya mengatakan telah kawinlah Isa dia adalah salah satu dari yang 3 gitu kan. Memang mereka mengatakan begitu. Ini buktinya adalah yaitu dia 3 itu kelihatan wujudnya gitu. Nah, kalau saya paling gampang ya, saya menjawabnya paling gampang. Saya bilang gini, Tuhan kami itu Allah yang omnipresent ya. Dia bisa hadir dimanapun juga dalam wujud yang berbeda-beda, dalam tempat ya dia bisa hadir pada waktu bersamaan, tetapi dalam tempat yang berbeda, dalam wujud yang berbeda-beda. Ya, ini contohnya kalau dia bisa hadir di Jakarta ya dia nemuin saya. Nah di Bali juga ada lagi wujud yang seperti Tuhan dia wujud burung merpati di Bali, lalu di Bojong gitu kan di Bojong Gede gitu dia wujud satu lagi. Nah saya seperti itu karena ayat di dalam Mazmur 139 kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang di sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Nah itu dia ya, karena Allah kita itu omnipresent. Dia bisa hadir pada tempat yang bersamaan dalam wujud yang berbeda-beda. Itu sama kejadiannya dengan kejadian 19 itu ketika Tuhan Yod-Heh-Vav-Heh itu mendatangi Abraham. Tertulis di situ, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Yang ditampakkan di situ bukan burung, bukan Yesus, bukan burung, bukan Yesus dan bukan suara dari langit, tetapi dalam wujud 3 wujud, yaitu 3 yang langsung disembah oleh Abraham ya. 3 wujud itu ya seperti malaikat yang seperti manusia gitu. Nah itu paling kalau saya sih pakai situ karena memang Allah kita bisa hadir ya dari atas dia datang dengan suara ya suara Bapa. Lalu di depan Yohanes itu ya itu Yohanes Pembaptis Yesus yang adalah tubuh jasmani, lalu di atasnya ada burung merpati. Itulah dia ya, Allah kita Allah yang omnipresent, dia hadir dari mana-mana. Ya di sini dia datang kepada saya ngomong Uti ya, kamu ini gini. Nanti di tempat lain pada saat yang sama dia bisa nongol ya di tempatnya Ibu Cynthia. Ibu Cynthia, apa kabar gitu kata Tuhan. Ya seperti itu ya, Allah kita dahsyat gitu ya. Saya sih bilangnya seperti itu. Ya kita berbagi ini aja, berbagi pandangan. Tetapi semuanya betul ya ternyata ya. Semuanya betul dari segala pandangan ya itu dia semuanya betul karena Allah kita tuh luas sekali. Ya tidak ada orang yang begitu ajaibnya kata ini kan kata Raja Daud, begitu ajaibnya engkau tak bisa ku selami, tak bisa aku mengerti pekerjaan tanganmu gitu. Luar biasa. Ajaib banget ya Tuhan kita itu ajaib banget. Luar biasa. Makanya mereka bilang mantap ya, Ibu Uti, mantap iya, Ibu Uti. Seperti itu. Mantap. Ajaib. Ya. Tapi setelah saya simak dari tadi pembicaraan ini sesuai dengan tema kita memandang. Iya. Bagaimana? Memandang. Jadi kalau pandangan dia masih belum diperbaharui, dia akan memandang Tuhan itu 3. Iya. Iya, karena begini dia karena di Gua Hiro itu kan dia berkata ikro dia kan buta huruf. Iya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Uti. Masih ada? Enggak, lagi pula konsep yang mereka miliki itu yang sekarang itu tidak dikenal ya. Bagaimanapun, seperti apapun dan kapanpun, seperti apapun mereka berusaha mengelak bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan 3 gitu ya. Dan tetapi dari awal sudah dikasih tahu ya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi gitu kan. Langit dan bumi ya, bumi belum berbentuk kosong dan roh Allah. Nah itu kan ada Allah dan roh Allah. Ya kan, lalu berfirmanlah Allah. Nah ada 3 itu kan, firman itu telah menjadi manusia. Tetapi masalahnya firman di tempat kita itu kan oknum ya, bukan perkataan biasa gitu. Jadi ada 3 nama di situ. Lalu setelah dia mau menciptakan manusia langsung dibilang marilah kita. Nah ketiga nama itu sudah jelas sebetulnya, sudah ada itu Allah Tritunggal itu sejak abad peradaban manusia dan itulah dia Allah yang benar gitu. Allah yang Esa yang Tritunggal itu.
marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita gitu kan. Nah, mereka bilang tauhid itu yang benar gitu. Tetapi kalau ditanya konsep tauhid itu dari mana? Dari mereka ke mereka untuk mereka gitu kan. Mereka bilang tauhid itu apa sih? Tauhid itu artinya mengesahkan Allah gitu. Bukan artinya Allah yang esa, enggak. Mereka bilang tauhid artinya mengesahkan. Nah, kalau mengesahkan ini kan artinya kata kerja. Kalau esa itu kan kata benda. Ya kan? Mereka enggak ada yang bilang tauhid itu apa? Tauhid itu artinya Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Enggak, mereka akan selalu berkata tauhid itu apa? Tauhid itu mengesahkan Allah. Itu artinya mereka sendiri yang mengambil konsep itu. Mereka sendiri yang mengesahkannya cuma menjadi satu gitu kan. Bukan tauhid itu apa? Tauhid itu Allah yang esa. Nah, soalnya Allah Berarti yang pandangan esa mereka sendiri ya, Mak. Iya, pandangan mereka sendiri. Mereka sendiri mengaku Pandangan mengesahkan. Mereka yang mengesahkan gitu. Sedangkan Alkitab itu mengatakan Allah kita itu esa, sudah dikasih tahu. Esa yang bagaimana? Esa yang ada itu yang Elohim. Elohim, Allah atau ilah itu sesembahan yang kita sembah itu, tetapi merujuk kepada satu nama penguasa alam raya ini, dialah Yod-Heh-Vav-He itu. Nah gitu. Ya itu. Jadi mereka sendiri bilang mengesahkan itu ya karya kalian, kerja kalian sendiri. Mereka membuat konsep sendiri. Tidak dikenal konsep seperti itu sebetulnya sama sekali gitu. Nah, di tempat kita kan yang seperti itu kan kita bilang itu enggak benar. Ya kan kayak oneness apa tuh enggak benar karena itu ya tidak mewartakan, tidak alkitabiah gitu. Ya itu dia. Ya, silakan. Maaf menghabisin waktu nih saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Uti. Ya. Terima kasih Pak Pendeta Ega. Sedikit saya meluruskan, tetapi tema kita pada pagi hari ini kita harus memandang Tuhan kita, memandang hidup kita. Untuk apa hidup kita dipersembahkan ada di dunia ini, yaitu kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, karena memang Tuhan adalah segala-galanya bagi kehidupan kita dan Tuhan sudah memberikan pengorbanan yang luar biasa. Ya memang kita sebagai orang-orang yang hidup dalam Tuhan, kita jangan pernah terjebak dengan ucapan-ucapan mereka. Mereka menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Uti, tetapi mereka nggak tahu maknanya. Seperti dikatakan dalam Al-Maidah ayat 73, di sini kalimatnya berkata, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Ingat, Yesus dengan Allah berbeda. Allah adalah zat, tetapi Yesus adalah ruh. Ruh dan zat tidak akan pernah bersatu, karena zat adalah ciptaan daripada ruh, sedangkan ruh ada yang menciptakan zat. Jadi, yang bilang kafir itu adalah mereka sendiri. Mereka adalah orang kafir karena mereka bilang bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri begitu. Sedangkan antara ya Tuhan mereka dengan kita itu jelas-jelas berbeda begitu. Zat dengan ruh beda. Jadi kita jangan terperangkap, makanya kita harus menyimak terjemahan secara seksama dan kita minta hikmat kepada Tuhan. Jadi sebenarnya mengatakan Isa itu adalah Tuhan mereka, itu adalah mereka. Dan mereka adalah orang kafir. Kita nggak pernah bilang bahwasanya Tuhan kita adalah zat. Yesus itu adalah zat, bukan gitu. Tetapi makanya kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya begitu. Jadi kalau misalkan ibu kita sebagai orang-orang yang hidup dalam Tuhan berbicara kepada kadrun, itu kan saya sering katakan, kalau ingin menjadi kadrun syaratnya cuma satu, yaitu IQ-nya harus di bawah 70. Kalau nggak di bawah 70 itu pasti ditolak untuk menjadi kadrun. Tetapi kalau di bawah 70 itu pasti diterima. Kalau misalkan IQ-nya seperti ya yang sering menghujat baik yang ada di live komentar gitu. Itu IQ-nya itu di bawah 50 dan itu adalah spesial VIP untuk kadrun-kadrun begitu. Tapi sekarang kita memandang fokus kepada hidup kita dan iman kita. Kita nggak usah pusing, mereka pusing ya kan, karena mereka menghujat itu karena mereka nggak tahu gitu junjungan mereka itu bakal kemana begitu. Makanya dia sibuk ngurusin. Mereka bilang Injil kita palsu, tetapi ketika kita menuntut mana Injil yang asli, mana mereka nggak bisa menunjukkan gitu. Itulah mereka kaum yang sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama. Mereka adalah seperti keledai liar. Keledai ada berbicara tentang suatu simbol kebodohan. Udah bodoh, liar pula. Ya, begitulah. Ya, baik. Iya. Sahabat Ada Pak Lian Asri. nih, Pak Lian terakhir. Ini Pak Lian belum naik nih, Pak. Oh iya, Ada Pak maksudnya Lian. baik sahabat Askri, sebelum kita masuk ke dalam
pokok-pokok doa syafaat pada fellowship pagi hari ini, saya akan memberikan waktu dulu kepada Bapak Lian. Salam, selamat pagi Bapak Lian. Salam, selamat pagi. Apakah bisa dengar suara saya? Dengar, Ya, dengar sangat Pak. merdu sekali Pak Lian. Silakan Pak Lian. Ya, selamat pagi buat semua rekan-rekan sesama kita umat percaya. Nah, kalau saya memandang Tuhan itu, terutama untuk menjelaskan kepada Muslim, sebenarnya simpel saja. Halo, bisa didengar? Ya, dengar Pak. Silakan Pak. Lanjut Pak. Dengar Pak. Iya, Merdu, jadi Pak. kalau saya menerangkan kepada saudara kita Muslim tentang keesaan Allah kita itu, ibaratnya kita, pribadi kita, perkataan kita, dan roh kita. Nah, jadi saya menganalogikan seperti itu kepada mereka. Nah, kalau kata mereka perkataan itu apakah suatu wujud katanya, tentu saya katakan iya, karena firman Allah itu suatu wujud Allah itu sendiri. Karena saya jawab kepada mereka, kalau Allah, bisakah Allah mencipta dengan tanpa berfirman? Saya katakan begitu kepada mereka. Mereka nggak bisa jawab. Nah, karena apa mungkin Allah mencipta dengan menggunakan telepati atau dengan dalam hati? Saya katakan begitu. Nah, mereka nggak bisa jawab. Nah, hanya dengan berfirman Allah bisa mencipta. Berarti firman Allah itu pencipta. Saya katakan demikian. Pencipta. Karena tanpa Allah berfirman, dunia tidak akan ada, alam semesta tidak akan ada. Saya katakan begitu kepada mereka. Nah, cuman memang mereka ya pas seperti kata Bapak apa tadi, IQ-nya di bawah 70. Jadi mereka selalu menyerang ke pribadi kalau sudah terdesak, gitu. Jadi kalau temanya tadi memandang Tuhan ya tadi ya Bu ya, Buti. Iya, iya. Ya, jadi saya mau sedikit berbagi kesaksian lah ini, bahwasannya Tuhan kita itu benar-benar maha kuasa, bukan hanya sekedar ucapan. Kebetulan saya teknisi listrik Bu. Jadi pernah saya kontak waktu itu di suatu pekerjaan, hanya sekitar 3 detik kemudian saya bakal mati lah Bu, karena memang arusnya sangat besar. Tapi yang saya ingat Bu, waktu memang harus berpikiran jernih. Waktu ketika kontak itu saya berpikir saya akan mati lah di sini. Saya pikir gitu Bu. Saya pikir pikiran saya itu karena memang badan ini ditarik ke segala arah dengan kekuatan yang sangat tinggi Bu. Iya. Jadi nggak bisa bergerak lah Bu. Jadi dalam hati itu hanya pikiran, wah matilah saya di sini. Tapi suatu ada satu kesempatan Bu, saya mengingat Tuhan Bu. Saya katakan begini, Tuhan tolong saya katakan begitu. Jadi tangan saya ini memegang besi yang beraliran listrik Bu. Iya. Jadi beraliran listrik tegangan tinggi. Jadi ada seketika saya katakan Tuhan tolong saya, ada tangan tiba-tiba yang memukul tangan saya Bu. Padahal itu saya sendiri Bu di situ, nggak ada orang lain Bu. Oh begitu. Supaya lepas itu ya dari tegangan itu ya. Iya, jadi ketika lepas tangan saya dari besi itu Bu, kayak ada petir Bu, kayak kilat gitu, cuas gitu. Bahkan tangan saya ini sampai gosong Bu. Jadi saya rasakan. Tapi nggak cacat ya Pak ya? Nggak cacat kan? Nggak cacat. Nggak cacat Bu, nggak cacat. Iya. Saya rasakan pukulan itu sangat kuat tapi lembut Bu. Itulah. Jadi kalau saya ceritakan nih Bu, saya merinding Bu. Jadi sampai cuas gitu, lepas. Jadi ketepatan saya bekerja itu gantung Bu, gantung. Nggak jatuh Bu. Juga ya. Bisa jatuh juga ke bawah. Jadi pas selesai kontak itu saya lepas, saya turun, saya sudah kayak mayat hidup Bu. Ngeri ya, ngeri sekali. Putih pucat lah itu. Jadi itu Bu kesaksian saya Bu. Bahwasan memandang Tuhan kita itu bukan hanya sekedar Tuhan yang hanya ucapan di kata saja Bu. Bahwasannya mujizatnya itu sampai sekarang pun tetap berlaku bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Sangat memberkati Pak. Iya luar biasa. Iya, jadi itulah Bu sekedar dari saya Bu. Terima kasih saya sudah diizinkan masuk untuk ke roomnya. Salam buat semuanya gitu. Ya, salam Pak. Ya, sangat-sangat memberkati ya teman-teman ya, sangat luar biasa ya kesaksian-kesaksian hidup kita ini bersama dengan Tuhan.
Saya yakin semua dari kita mengalami apa yang diceritakan oleh Bapak Leon itu ya, banyak ya. Walaupun dalam banyak versi ya, seperti Ibu Cynthia Gumilang ya, tiap hari mengalami ya Tuhan baik gitu. Nah, kalau saya harus didoakan juga karena saya mengalami yang sulit tidur gitu ya teman-teman, sulit sekali untuk tidur itu, saya nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau saya lihat ya, kalau dalam ilmu kedokteran itu kalau memang kalau asam lambung lagi naik itu sulit sekali gitu. Lalu yang perlu diketahui itu tiba-tiba rasa badan mau meledak gitu. Itu kalau udah GERD itu katanya GERD, jadi tidur itu kayak ini, jadi terganggu terus gitu. Nah, ini jadi pergumulan saya lagi ya. Ya tiap hari kita suka selalu ada pergumulan ya. Lepas dari satu ada lagi, lepas dari satu ada lagi ya. Tuhan nggak pernah kasih kita pergumulan yang setahun sekali, 2 tahun sekali itu. Ada aja beban doa gitu. Ada aja pokok doa yang harus kita, yang merupakan perenungan buat kita, yang membuat kita harus terus bergantung sama Tuhan gitu. Nah, saya waktu itu kemarin itu juga tiba-tiba entah orang dari mana-mana datang katanya, "Ibu bayar," katanya 7 juta. "Ibu punya tunggakan ya di Bank Danamon. Ada ini tahun 2013," katanya. 2013 berapa tahun yang lalu itu, siapa yang ingat. Tapi perasaan saya nggak pernah punya tunggakan sama orang. Apapun kalau saya berhutang tidak pernah tidak saya bayar, tidak pernah itu saya. Tuhan itu tahu gitu. Makanya saya bingung ini bagaimana cara saya membuktikannya. Saya nggak pernah melakukan itu. Tapi itu juga merupakan ini ya teman-teman. Kalau kita nggak layani, dia tetap diteror. Tahu sendiri namanya debt collector ya. Itu akan itu menyiksa kita gitu. Jadi saya bingung, Tuhan tolong bagaimana ini gitu. Adik saya anjurkan supaya saya ke BI itu melihat catatannya. Lalu saya coba itu, saya mau cari linknya di sini di BI gitu ya. Ya kita kan semua ada catatan untuk yang seperti itu gitu. Tapi tetap saja merupakan masalah ya teman-teman, merupakan beban kita yang membuat kita harus terus bergantung sama Tuhan. Jadi kadang kita merasa masalah itu juga sebetulnya baik ya, baik untuk kita, baik untuk Tuhan. Karena apa? Dengan adanya masalah kita merasa kita harus bergantung terus sama Tuhan supaya kita melekat terus sama Dia gitu. Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu. Saya nggak mampu. Saya mau udah tua. Saya pikir males saya ngurusin yang gini-ginian gitu. Tetapi ya harus dihadapi gitu kan. Kalau enggak ya dia datang terus gitu. Saya nggak bisa membuktikan dia salah, ya saya harus kerja lagi. Ya saya harus pergi ke BI gitu kan. Ya begini lagi. Aduh udah kebayang capeknya gitu kan. Nanti udah kebayang gitu. Terus dia udah janji minggu depan hari Senin saya datang katanya. Lah saya ke BI juga belum hari ini gitu. Jadi masalah juga itu. Jadi ya udah nangis-nangis aja sama Tuhan, ini apa-apaan sih Tuhan, kok aneh-aneh sih masalahnya gitu kan, gitu. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi ya kita bagaimana kita memandang hidup ya, Bapak Zega tadi katakan ya kita bergantung, nggak ada jalan lain, gantung. Oke, Ibu. Iya. Bisa saya berikan penutup? Iya, silakan. Oh iya Pak, silakan Pak, maaf. Sahabat Iya. Askri dimanapun berada, memandang hidup adalah memandang diri kita untuk mengenal Allah. Masihkah kita mengenal Allah dengan benar atau tidak? Melalui perjalanan kehidupan kita, melalui keadaan kita, melalui apa yang kita miliki. Kita menutup seluruh rangkaian ini di dalam kasih Kristus Tuhan kita yang memberi kita keselamatan dan memberi kita hidup. Mari memandang hidup ini dengan sukacita, sama seperti kita memandang kepada Allah dengan suka. Oke, kita masuk ke... Sebentar, ada satu ini Pak, dia dikasih kesempatan sebentar ya. Selamat pagi Pak Deentri, Pak Debata. Setelah itu kita tutup dalam doa. Kayaknya Pak Deentri dapat jatah berdoa nih, kayaknya. Ya silakan Pak Deentri, harus mau ya. Ya silakan Pak. Enggak, ya saya mendengar aja tadi apa yang dikatakan teman-teman, ya sangat sepakat juga. Tapi kadang-kadang sinyalku nggak bagus Bu, soalnya kadang-kadang terpental sendiri. Nggak bagus, ya. Ya mendengar aja Bu, nanti sinyal nggak bagus nih. Ya, jadi Pak Debata mendengar aja ya. Jadi tanggapannya luar biasa ya. Sudah cukup ya teman-teman. Bapak Ibu sekalian, sudah cukup buat kita ya. Kita akan melanjutkan hidup kita, tetapi kita harus berdoa ya. Kita akan berdoa syafaat. Untuk yang pertama kita berdoa buat bangsa ya, bangsa kita, negara kita. Ya karena ini penduduknya hanya tinggal berlima ya. Pak MPV sudah lanjut, semua sudah lanjut, hanya berlima ya, berempat ya. Yang pertama Ibu Cynthia, oh tinggal 3 lagi.
Ya, tinggal 3 ya. Ibu Cynthia berdoa untuk bangsa dan negara, lalu saya berdoa untuk Kristiber, yang keempat berdoa tentang yang ketiga berdoa tentang apa ya, Pak? Pak Zega ingat nggak, Pak? Pokok doa kita yang rutin. Suaranya, Pak? Kristuber, Bu. Iya, enggak. Kalau nomor 2 kan Kristuber sama gereja. Ya, yang ketiga Bapak doain apa? Biasanya yang ketiga apa ya? Doa Bapak kami dan berkat ya. Iya, terakhir itu. Iya, ya Bapak. Ya Oke. berkat ya. Ya. Ya, Ibu kita Cynthia, ya your turn. Ya, silakan. Halo Ibu Cynthia. Oke. Ya, silakan. Bapak, kami sangat berterima Suaranya Bu, kasih. suaranya Oke. dikencangkan dulu. Ya. Ya. Oke. Ya. Bapak, kami sangat berterima kasih Engkau adalah Bapak kita di bumi dan di surga yang kami bisa berharap Bapak. Dan kami juga sangat berterima kasih Engkau Bapak negara kita. Berkatilah negara kita Indonesia biar ada unity, biar ada satu berpadu dan juga mengenal Tuhan. Biar juga berkati Jokowi Presiden Indonesia biar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami mengangkat Tuhan gereja-gereja kami yang ada di muka bumi ini. Gereja-gereja yang merupakan perwakilan Engkau Tuhan untuk menyuarakan suara-Mu di atas muka bumi ini. Tuhan berkati denominasi gereja semua yang mewartakan bahwa Engkau adalah Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Mari Engkau berkati Tuhan teristimewa gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah seluruh gereja bersatu padu dalam mewartakan kasih setia-Mu ya Tuhan. Bapa, mari Tuhan Kau berkati gereja-gereja, kalau ada yang suam-suam, kalau ada yang redup atau kalau ada yang kurang pembaharuan, mari Engkau sediakan jalan untuk itu Tuhan, supaya ada pergerakan baru, supaya ada pembaharuan, supaya ada semangat yang lebih militan lagi untuk mewartakan Engkau kepada seluruh isi dunia ini. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang hadir dalam setiap gereja, bahkan di gereja kami masing-masing Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berilah mereka pengertian dan pemahaman akan Engkau, dan Engkau berikan mereka Tuhan hati yang bahagia, yang sukacita dalam bergereja. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa untuk Kristuber hamba sendiri Tuhan, dan yang lain-lain biarlah kami satu hati dalam mewartakan Engkau, biarlah kami satu hati dalam memuliakan Engkau Tuhan. Engkau tolong Tuhan supaya sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan lewat Kristuber dan dan gereja-gereja dan para pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala Tuhan, pendeta-pendeta, majelis jemaat, penatua, diaken, dan semua pengerja-pengerja yang terlibat di dalam gereja dan juga di dalam Kristuber ini Tuhan, para apologet, para hamba Tuhan yang memakai media ini untuk memberitakan nama Tuhan, mari Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup yang telah mengasihi kami. Allah Bapa Surgawi, kami menutup seluruh rangkaian doa ini dengan kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, haleluya. Selamat. Ya, selamat. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya.
Amin. 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 Ya. Puji Ya, Tuhan. Terima kasih teman-teman, ya Pastor teman-teman, Hendra. ya. Bu Terima Lutfi, kasih. Ibu Salam Cynthia. kebenaran. Terima Sampai Salam kasih. kebenaran, bertemu. nyatakan kebenaran baik atau tidak baik Sampai waktunya. ketemu. Salam Amin. askri, salam sadar, salam Oke. semuanya teman-teman ya. God Salam bless sadar. us. Sampai jumpa lagi sore Sampai ini. jumpa. Sampai jumpa lagi di mendatang. Terima kasih Mrs. Terima Oke, Cynthia, kita kasih. Pak akhiri Pendeta. semuanya. Terima God bless you, kasih. Pastor, Berkati. God semuanya.